1 sampai 2 tahun yang lalu. Mulai dari harga Rp25.000 sampai Rp40.000. Energi Sukses Bisnis hanya di RRI Pro 3, jaringan berita nasional. Ya, kita mulai saja untuk Energi Sukses Bisnis. Tentunya ada Master Coach dan Founder Smart Business Coaching Firm, ada Coach Margetti Herun atau Coach Getty. Selamat malam Coach Getty. Selamat malam Bang Lukman, apa kabar? Sehat Coach? Alhamdulillah sehat Bang Lukman. Coach, Yes. di kesempatan malam hari ini kita hadirkan untuk para pendengar apa nih Coach yang bisa memberikan motivasi juga? Iya, jadi pengusaha malam ini yang saya undang jadi narasumber adalah pengusaha snack asal Kabupaten Purwakarta nih Bang Lukman. Ya. Yaitu produknya Pastel Mini. Nah, bagaimana kita nanti bisa tanya ya dengan ownernya, Bu Cucu Nengsi gitu ya, untuk bisa membuat produk snacknya ini menjadi oleh-oleh andalan dari Kabupaten Purwakarta. Sudah tersambung nampaknya Coach ya, Yes. melalui Zoom nih ada Ya. founder ya atau pemilik usaha Mini atau Pastel Mini asal Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Ada Bu Cucu Nengsi. Halo, selamat malam. Cucu Nengsi ya, pemilik usaha Mini atau Pastel Mini asal Kabupaten Purwakarta. Ini mulai bisnisnya di tahun berapa, Bu Cucu? Kami mulai bisnis di tahun 2019, Coach. 2019. 2019 ya. Yes. Artinya udah sekitar 6 tahun ya? 6 tahun. 6 tahun gitu ya. Merintis usaha Mini atau Pastel Mini gitu ya. Jadi kalau bicara masalah oleh kan cukup banyak ya Coach ya? Ya, sangat banyak di daerah Purwakarta gitu ya. Bu Cucu ini memilih Pastel Mini ini apa yang mendorong ini? Kan karena oleh-oleh banyak ya kalau bicara apalagi Purwakarta gitu, mungkin ada sate dan lain-lainnya. Karena sebenarnya ini adalah makanan kesukaan keluarga. Kemudian makanan ini cukup jadul sama unik ya. Jadi dengan beberapa inovasi kita kembangkan menjadi beberapa varian rasa sehingga masyarakat bisa menerima dengan rasa-rasa yang baru sesuai dengan inovasi kita. Iya. Lalu ketemu Coach tahun berapa nih Coach? Ini 2019 merintis ya. Ketemu Coach di tahun berapa Coach? Jadi Bu Cucu ini adalah binaan dari program Level Up di tahun 2023 Bang Lukman. Jadi dari Jawa Barat ada beberapa pebisnis itu ya yang ikut kelas saya, dan Bu Cucu ini masuk 10 besar dari total 100 UKM binaan gitu. Wow, Bang Lukman. mantap. Masuk 10 besar ya. Iya. Nah, Bu Cucu ketika menjalankan usahanya ini ya, dari 2019 sampai akhirnya ketemu Coach Getty gitu ya, apa saja sih mungkin kendala ataupun tantangan sebelumnya? Banyak sekali ya waktu sebelum ketemu Coach Getty kita dari mulai rumah produksi kita benahin, kemudian dari mulai segmen market, banyak hal yang kita benahi, dan alhamdulillah kita ketemu dengan Coach Getty sehingga dengan pembelajarannya, dengan coachingnya membuat usaha saya lebih terstruktur, lebih terarah, lebih terkonsep begitu. Biasanya apa sih Coach kalau bicara pelaku usaha atau UMKM, kendalanya mungkin dari Coach? Manajemen atau seperti apa sih? Ya, jadi sebenarnya kalau kita bicara bisnisnya terarah gitu ya, dia tahu berapa target omset yang harus dia kejar gitu ya. Apa yang menjadi segmen pasar yang dituju untuk produknya laku gitu ya. Jadi kalau snack asal Purwakarta tentu orang yang berwisata ya, dan itu menjadi target utama. Nah, itu jadinya arahnya jelas, dia bikin promo di prospek yang jelas, targetnya berapa, sehingga bisa mulai dibuat strateginya, berapa prospek, berapa yang akan beli gitu ya, dan mereka lebih suka dengan kemasan yang seperti apa, dan ini yang dinamakan terarah, Bang Lukman. Dan kalau terkontrol, mereka punya kontrol berapa produk yang mereka buat, berapa modal yang
yang mereka harus siapkan, bahan bakunya mengelolanya gimana, stoknya bagaimana. Akhirnya mereka bisa mengerti berapa untung yang harus mereka dapat dari proses produksi yang mereka lakukan. Jadi hal inilah yang perlu dipelajari oleh UKM sehingga UKM ini bisa benar-benar untung dalam menjalankan bisnisnya. Iya, Bu Cucu, kalau dari Pasmini sendiri gimana, Bu Cucu? Dalamnya kan macam-macam ya, mungkin ya ada variannya. Baik. Biasanya abon atau apa sih? Ada mungkin Variasi rasa ya? Iya, variasi rasanya. Kita mempunyai 7 varian rasa. Yang pertama adalah ebi, ebi pedas, ikan pedas, abon ayam, abon sapi, sama coklat. Untuk ebi pedas sama abon ikan pedas kita buat sendiri. Kemudian kalau abon ayam, sapi, dan coklat kita kemitraan dengan beberapa supplier. Nah, uniknya dari 7 varian ini, abon ikannya kita buat sendiri dan kita memanfaatkan sumber daya alam yang ada di sekitar kita di Purwakarta, yaitu Danau Jatiluhur. Kita bekerja sama dengan beberapa petambak ikan, kemudian ikannya kita tampung, kita olah menjadi abon, abonnya menjadi support utama untuk produk kami. Baik, Bu Cucu, Coach Getty, kita jeda sejenak dulu ya. Nanti kita akan kembali setelah yang satu ini. Ya, kita lanjutkan Coach ya untuk di kesempatan malam hari ini untuk Anda yang mungkin baru bergabung bersama kami dalam Energi Sukses Bisnis. Kita hadirkan Pasmini, pastel mini oleh-oleh andalan asal Purwakarta gitu ya. Tadi ada 7 varian rasa ya, Bu Cucu ya. Ya, mungkin belum tersambung ya. Oke. Tadi ini sebenarnya menarik ya Coach ya, kalau kita bicara pastel itu biasanya hanya abon gitu. Tapi Bu Cucu ini punya banyak varian rasa sampai 7. Bahkan ada yang coklat gitu. Iya. Ini gimana Coach untuk mengembangkan sesuatu yang mungkin sudah mainstream gitu ya, dengan satu rasa akhirnya bisa memberikan pilihan untuk mungkin masyarakat yang tidak suka abon, jadi ada pilihan lainnya gitu. Jadi sebenarnya kan kalau kita membuat produk makanan, snack atau apapun itu, kita tentu menyediakan apa yang disuka gitu ya sama pelanggan. Ya, kadang-kadang pelanggan itu ingin rasa yang berbeda karena mungkin dia kalau beli satu rasa aja bosen lama-lama gitu ya. Dia minta ada rasa lain nggak? Akhirnya kita mengembangkan rasa lain dan tantangannya adalah kita harus bisa menghitung berapa produk yang harus kita sediakan sesuai dengan variasi yang berbeda tadi, Bang Lukman. Sehingga itu berhubungan dengan bahan baku, berhubungan dengan kita menghitung kalau kita produknya ini kita buat sekarang ini laku dalam berapa hari, karena ini kan bisa aja mungkin produknya ini udah tidak enak lagi kalau dalam waktu yang lebih lama atau kadaluarsa gitu ya. Awet apa enggak, itu menjadi pertimbangan dari pengusaha yang di bidang makanan gitu, khususnya snack. Kadang-kadang orang beli hari ini kan dia nggak langsung makan hari ini. Nah, seberapa awet itu yang harus memang dipahami dan dipelajari, apalagi ini kemasannya juga kemasan yang dibuat yang juga harus diperhitungkan apakah kemasan itu layak atau tidak, aman atau tidak, kan seperti itu, Bang Lukman. Artinya Bu Cucu ketika 2019 ya memulai usahanya ini, dimulai artinya masih satu varian rasa atau memang sudah ada 7 varian rasa itu? Sebenarnya baru 1 varian rasa. Kita hanya di abon ayam ya, karena memang mudah didapat. Tetapi seiring dengan perkembangan waktu dan memang kita bekerja sama dengan lingkungan, maka dikembangkanlah menjadi beberapa varian rasa. Kemudian kita sendiri punya dari 7 varian rasa ini, sesuai dengan pembelajaran dari Coach Getty, kita mempunyai 3 segmen market dari 3 rasa ini. Di bagian rasa pedas itu biasanya kita sudah observasi berdasarkan data, kemudian kita minta info dari feedback dari customer. Nah, untuk yang rasa pedas ini biasanya disukai oleh anak-anak remaja. Kemudian ibu-ibu pekerja juga mereka suka. Kemudian untuk rasa manis itu biasanya lebih tepatnya ke anak-anak.
Dan rasa original kayak rasa abon ayam dan sapi itu lebih ke orang dewasa atau orang tua. Jadi semua kalangan bisa masuk, tetapi kita dari setiap varian rasanya ada segmen marketnya tersendiri, begitu Coach. Mantap. Coach, pendampingannya seperti apa? Ini tadi udah nyebut-nyebut nama Coach Getty nih katanya. Iya, jadi karena ini kelompok gitu ya, jadi saya kan tidak spesifik mendampingi satu bisnis. Yang saya lakukan adalah para binaan ini atau para UKM yang ikut kelas saya ini, mereka mengerti bagaimana mereka menentukan tadi fondasi bisnis yang kuat, identitasnya, nilai-nilainya, udah gitu mereka ngerti segmennya dan mereka membangun apa hal yang menjadi kebutuhan dari calon pelanggan maupun pelanggan, Bang Lukman. Jadi saya memberikan metodologi, mereka yang melakukannya, menjalankannya sesuai dengan bisnisnya masing-masing. Makanya ada yang tanya sama saya, Coach Getty ini spesifiknya apa? Kalau coach is not spesialis gitu ya. Jadi coach itu bukan seperti konsultan yang spesialis menangani satu bidang tertentu. Tapi seorang coach adalah seorang generalis. Orang yang membantu satu kliennya itu memiliki cara berpikir yang berbeda dari sebelumnya untuk mereka mendapatkan omset yang berbeda, hasil yang berbeda atau bertumbuh. Dua, mereka punya pola diri, value, nilai-nilai sehingga mereka bisa menggunakan nilai-nilai terbaik dari dirinya, bisnisnya untuk bisa melayani kebutuhan pelanggan. Baru yang ketiga, pola kerja. Jadi yang namanya pola pikir, pola diri, pola kerja ini yang dilatih. Thinking, being, doing. Dan begitu, akhirnya terbuka gitu ya. Yes, karena kita semua punya potensi gitu ya. Tapi kadang-kadang yang terbatas itu sumber daya. Ya, karena sumber daya terbatas, kita punya potensi, begitu opportunity atau kesempatan itu datang, kita nggak bisa untuk mengakomodirnya gitu. Makanya apa yang kita lakukan sebagai pengusaha? Selalu meningkatkan potensi diri dan mencari sumber daya baru. Supaya setiap peluang datang kita bisa ambil gitu. Dan akhirnya ini yang ditangkap oleh Bu Cucu ya, artinya bisa pangsa pasarnya dari segala kalangan atau segala usia gitu ya. Kalau tadi anak-anak ada varian coklat gitu ya. Kalau untuk mungkin yang orang tua, yang mainstream yang biasanya kalau pastel itu kan abon sapi atau abon ayam ya. Nah di Bandung ini waktu saya dampingi di Jawa Barat ini kan ada 25 pengusaha yang saya dampingin. Mereka ini luar biasa semua bisnisnya. Jadi Bu Cucu untuk menjadi 10 besar aja itu nilainya cuma tipis-tipis aja gitu ya. Untuk bisa terpilih gitu yang terbaik gitu ya. Dan Bu Cucu diundang ke inaugurasi di Bali pada tahun 2023 bulan Desember. Ya, jadi memang persaingannya luar biasa. Saya melihat bahwa semua bisnis UKM yang saat ini ada tuh luar biasa bagus. Cuma sekarang bagaimana memperkuat identitasnya, memperkenalkannya, dan tadi menyediakan kebutuhan pelanggannya sehingga mereka bisa terus sustain bisnisnya. Ya, kalau kita lihat dari packagingnya ini sudah mulai kekinian juga ya, Bu Cucu ya. Kalau biasanya kan kalau pastel itu hanya plastik biasa aja. Iya. Nah, boleh cerita tuh Bu Cucu, bagaimana sampai proses ke packaging yang seperti ini? Pertamanya saya belajar dari YouTube, tetapi lama-kelamaan kita bekerja sama dengan para mentor. Kemudian sering ikut coaching juga dan waktu itu kemasannya ungu. Karena saya emang suka warna ungu, tetapi tidak menjiwai produk saya begitu. Kemudian kami desain ulang dan menurut para pendamping kami, oh ini udah cocok nih karena memang di sana ada view-nya dari Danau Jatiluhur tempat kami tinggal begitu. Untuk pendengar ya, silakan Bu. Ya, ada beberapa arti dari kemasannya pas ini. Kemudian kami juga di custom kemasan dari minimarket. Minimarket ordernya misalkan mau hanya satu varian rasa. Sebelumnya kita ada 7 rasa ditampilkan tuh di dalam kemasannya. Kemudian kita desain ulang. Dan untuk join dengan atau kemitraan dengan hotel pun itu custom dari pihak hotelnya sendiri, mau dimasukkan logonya dan lain-lain. Jadi seperti itu prosesnya.
Coach, ini artinya fleksibel ya kalau bicara masalah ini, artinya bisa memenuhi kemauan klien gitu ya, Coach. Iya. Gimana, Coach? Iya. Jadi memang kadang-kadang kalau ada pesanan khusus mereka mau kemasannya juga agak berbeda, itu sah-sah aja sih. Cuma bagaimana kita sebagai pengusaha bisa membuat yang namanya karakter warna. Jadi kalau orang lihat, oh ini pasmininya. Karena pastel mini itu banyak gitu, yang buat banyak gitu ya. Makanya Bu Cucu berhasil membuat sebuah karakter desain. Jadi orang tuh kalau ngeliat dari jauh, oh itu namanya, itu pasmini tuh beli yang itu, beda sama yang ini misalnya gitu. Nah itu salah satu pembelajaran yang teman-teman UKM ini belajar bagaimana membranding, bagaimana tentang packaging gitu ya, bagaimana membuat promosi. Jadi mereka belajar banyak hal dan implementasi menjadi satu hal yang utama dari pembelajaran yang diikuti. Karena kalau kita cuma belajar terus kita nggak praktekin dan kita nggak coba, atau bahkan tadi kata Bu Cucu melakukan observasi, ya kita nggak tahu apa-apa tentang bisnis kita. Kita cuman ya udah deh buat ini aja deh, ngapain ganti-ganti warna, udah jalan. Nah ini yang membuat kita jadi stagnan bisnisnya, karena kita nggak mau belajar, tidak mau dengerin masukan dari para pakar atau mentor yang memang mereka sudah punya pengalaman yang luar biasa di bidang bisnis macam-macam gitu, Bang. Ya. Dan dari pemilihan namanya juga ini ya, Coach, mudah diingat ya, Coach ya. Iya, pemilihan nama juga adalah bagian dari pembelajaran yang kita harus lakukan. Kadang-kadang UKM kita ini pakai nama-nama anaknya. Iya. Misalnya Kiki. Iya. Kiki ada dinamainnya. Atau Tania Food gitu. Iya gitu. Jadi ya boleh sah-sah aja sih memakai nama. Cuman bagaimana orang itu mencari sesuatu. Kalau sekarang kan ada yang namanya keywords gitu ya di dalam sosial media, sehingga kalau orang cari dengan nama keyword yang tertentu, toto nongol produk kita gitu ya. Nah kalau pakai nama anak kan nggak nongol. Iya, agak sulit karena terlalu banyak gitu yang terbaca oleh Google. Kita undang pendengar boleh ya, Coach Getty dan Bu Cucu ya, untuk Anda pendengar yang saat ini bergabung. Silakan di 021-352-3172, 021-384-4545, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Sudah tersambung ada Pak Doni di Banyuwangi. Selamat malam Pak Doni. Halo, selamat malam Lukman Tara. Malam Pak, silakan. Malam Pak Doni. Halo, selamat malam Coach. Yes. Sehat, alhamdulillah Pak Doni. Silakan Pak Doni. Gini, tadi itu produk apa ya Coach ya? Pastel mini. Pastel mini. Snack. Pastel mini. Iya. Kalau semisal saya kan penikmat kue dan penikmat makanan ringan ya Coach. Kalau saya tuh orangnya kalau ada UMKM yang saya pengen tahu apa, misal ada produk baru tuh saya selalu beli. Walaupun kadang ya melewati Shopee keponakan saya. Itu kalau semisal saya pengen mendapatkan produk itu tadi, gimana caranya dan apa yang membedakan pastel itu tadi dengan pastel-pastel yang lain, dan juga pastel itu tadi kering atau basah ya. Kalau semisal itu ya bisa kirim ke Jakarta, itu expirednya itu lama apa enggak, itu aja. Silakan Bu Cucu. Ya, terima kasih Pak Doni. Silakan ditanggapi ya Bu Cucu. Baik, terima kasih Pak Doni. Nah, untuk mendapatkan pasmini ini sangat mudah ya. Kita ada di Shopee juga, ada di sosial media, bahkan kita punya web juga, bisa dikunjungi di www.pasmini.id. Kemudian apa yang membedakan pastel kita dengan pastel yang lain? Pastel kita itu lebih renyah karena 50% bahan bakunya dari sagu aren. Dan ini cocok sekali untuk orang-orang yang lagi diet atau yang punya penyakit diabetes. Jadi pasmini ini mengandung banyak serat. Kemudian kalau untuk expire atau lifetime produk kami sekitar 1 tahun 2 minggu. Wow. Bu Cucu, IG-nya apa? Instagram-nya apa? Ininya, alamatnya? Pasmini.pastelmini. Oh, pasmini.pastelmini. Jadi @pasmini.pastelmini. Tadi ada pasmini.id websitenya ya. Oke. Itu tadi kalau ini sudah ini ya Coach ya, kalau
Yang menariknya kan kalau bicara pastel itu kan kalau besar kita makan satu cukup. Nah kalau ini yang kecil-kecil ini biasanya kita terus-terusan Coach. Iya, jadi nyandu gitu. Gitu. Karena dia renyah, kecil gitu ya. Jadi kayak snack. Tapi ini snacknya bukan kerupuk. Tapi snacknya itu padat, ada abonnya ya. Dan ini salah satu hal yang unik gitu ya. Dan ini menjadi sebuah keistimewaan sendiri dari oleh-oleh Purwakarta ini nih Bang Lukman. Ya, dan Coach tadi juga ditampilkan di RRI Net ya bagaimana ini proses produksinya. Artinya ketika proses produksinya ditampilkan ke publik atau ke konsumen, ini juga memberikan jaminan kalau prosesnya juga higienis gitu ya, Coach. Saya sudah ke tempat Bu Cucu di Purwakarta. Saya datang ke tempat produksinya gitu ya, dan saya melihat teman-teman di Pasmini ini bekerja gitu ya, dan mereka memang sangat menjaga banget yang namanya proses pembuatan gitu ya, higienis. Walaupun di tempat yang gitu kan perkampungan, perumahan gitu ya, tapi tetap dijaga. Dan nggak tahu nih, itu saya ke sana 2023. Bu, katanya waktu itu Ibu mau buat yang lebih besar tempat produksi, apa udah terwujud, Bu? Alhamdulillah Coach, dengan partisipasi dari Coach Getty, kita sudah beralih tempat produksi ke yang lebih besar lagi. Kemudian kita juga sudah punya mesin produksi yang awalnya yang dari video itu adalah manual. Nah sekarang sudah punya mesin produksi karena memang semakin bulan atau semakin tahun beralih, maksudnya semakin beralih hari kita juga tumbuh lebih banyak orderan. Jadi untuk memenuhi kebutuhan atau kapasitas produksi dengan manual itu kurang memadai. Akhirnya kita bekerja sama untuk membeli mesin, dan mesinnya itu custom, kita beli dari China. Dari sini tidak bisa. Oke. Produksinya sekarang sudah berapa, Bu Cucu? Sudah berapa produksi seharinya? Kita udah di atas 3.000, Coach. 3.000. Oh, pots, 3.000 pots sehari. Wow. Itu ukuran yang di belakang itu ya tadi ya. Iya. Dan itu kira-kira sebulan berapa pots laku, Bu? Sebulan? Iya. Iya. Untuk rata-rata di dalam sebulan itu sekitar 3.000 sampai 3.700 kurang lebih. Oh, 3.700 itu sebulan, bukan sehari? Iya. Sebulan. Nah, kita dengan adanya mesin ini kita lagi mempersiapkan diri karena memang ada beberapa perusahaan yang mau maklun dengan kita. Jadi nanti di repacking sama mereka, produknya dari kami begitu. Kalau untuk penjualannya sudah menjangkau mana saja, Bu Cucu? Kita baru di Jabodetabek, kemudian kita juga sudah masuk minimarket, dan kita juga ada penjualan ke luar negeri gitu. Wow. Luar negerinya di mana aja, Bu Cucu? Banyak. Ya, gimana Coach? Luar negerinya ke negara mana aja, Bu Cucu? Kalau kemarin yang continuous itu kita ke Singapura dengan pihak ketiga, jadi kita tidak langsung ngirim. Kemudian kita juga kirim ke New Zealand, kemudian ke Jabon, ada beberapa negara tapi by hand and carry. By hand and carry, Coach, sebenarnya saya penasaran ini ya terkait dengan sepenting itu ya pendampingan, artinya pelaku usaha apalagi UMKM ini perlu didampingi. Akhirnya juga tadi Bu Cucu katakan juga tadi berkat Coach Getty ini akhirnya meningkat nih mulai dari produksinya atau segala macamnya. Gimana Coach? Ya, jadi kadang-kadang kita nggak mengetahui potensi yang kita punya gitu ya. Kita butuh orang lain untuk bisa melihat
ya, orang lain yang membantu untuk kita akhirnya menemukan opportunity yang selama ini kita nggak sadari. Jadi seorang coach yang mendampingi, dia punya metodologi, dia punya pola untuk bagaimana membuat fondasi yang kuat, bagaimana membuat mereka bisa tumbuh dengan customer yang meningkat, loyal customer yang bertambah, akhirnya mereka bisa bikin sistem, struktur kerja, dan akhirnya tumbuh memiliki pola kerja yang lebih simple, lebih cepat, dan juga menyerap tenaga kerja yang lebih banyak karena tumbuh dengan signifikan, Bang Lukman. Itu yang secara bertahap para UKM atau pengusaha yang saya dampingi, mereka paham apa yang harus mereka lakukan karena ada pola. Ada tahapan yang kita latih ke mereka supaya mereka jadi paham, karena mereka yang melakukan, bukan saya yang melakukan. Kalau saya yang melakukan, siapapun orang yang saya bantu tidak akan pernah paham, tapi saya menjelaskan tentang metode pelatihannya, metode bisnisnya, metode bagaimana mengelola value dan nilai-nilai produknya, mereka yang melakukannya. Artinya tahapan-tahapan itu yang nantinya akan dijalankan oleh pelaku usaha atau UMKM ini, Coach, ya. Artinya terstrukturnya. Kalau Bu Cucu terkait dengan PAS Mini ini memang hanya ini ya, untuk masih konsen di pastel mini atau ada produk lainnya? Ada, tapi masih makanan ringan juga. Jadi ada perkataan dari coach saya, selain produk PAS Mini, kita juga harus mencari revenue stream sehingga kita mempunyai omset per bulannya lebih tinggi lagi gitu untuk menambah omset. Jadi kita ada di revenue stream bikin keripik bawang. Nah, keripik bawang itu kita tidak di branding seperti PAS Mini ya, kemasannya juga kemasan plastik, kadang kiloan, tetapi itu juga menghasilkan menaikkan omset kita begitu. Ya, jadi revenue stream itu kan kalau kita punya pekerja gitu ya, pekerja itu kan bekerja di perusahaan kita tidak hanya untuk satu produk. Kita bisa gunakan pekerja ini untuk juga melakukan pekerjaan untuk produk-produk kita yang lain. Ada kemungkinan mungkin kita ketunda karena bahan bakunya belum nyampe gitu ya. Atau mungkin packagingnya belum datang dari pabrik. Mereka kalau nunggu cuma satu produk, ya sayang juga gitu kan. Mereka tetap bekerja membuat produk-produk yang juga bisa kita packing, kita buat, sehingga kita juga membantu tadi masyarakat setempat. Karena Bu Cucu ini di sekitarnya itu banyak masyarakat yang membantu gitu ya, untuk dia juga produknya bisa menjadi kolaborasi dengan Bu Cucu sendiri. Tadi kayak abon sapi, abon ayamnya itu ngambil dari sentra produksi setempat, Bu Cucu membuat pastelnya. Isinya pesan dari yang lain. Karena kalau semuanya ditanganin sendiri, satu, biayanya jadi besar, udah gitu kapasitas produksinya juga bisa nggak kekejar gitu ya, dan tidak masuk dalam yang namanya prinsip ekonomi bisnisnya gitu. Ya, dan yang lebih penting itu membantu sesama pengusaha atau pelaku usaha ya. Itu yang saya selalu utamakan pada saat membantu para pengusaha kecil ini, bagaimana mereka tumbuh, mereka juga bisa membantu perekonomian masyarakat sekitar. Dan itu banyak banget gitu, dan toko oleh-oleh gitu ya, itu semua adalah melibatkan masyarakat setempat. Makanya dengan sekarang jalan tol gitu ya, kota-kota yang tidak dilewatin jalan tol ini kita perlu perhatikan. Dan pemerintah juga telah memberikan bahwa di rest area itu diutamakan orang setempat yang buka warung atau menaruh produknya gitu ya. Dan itu saya rasa satu strategi yang tepat dan juga membangun pengusaha-pengusaha daerah ini tumbuh. Makanya teman-teman yang saya udah damping ini kayak Bu Cucu ini juga jadi mentor di daerahnya untuk ngajarin UKM-UKM sekitarnya juga dia mengerti. Tidak hanya cuma sekedar dagang keripik gitu, tapi bagaimana bisa menjadi pengusaha keripik yang tumbuh bersama. Karena waktu saya dampingi Bu Cucu kan saya bagi kelompok-kelompok belajar ya, ada nanas gitu ya, terus ada cireng, keripik cireng, terus ada keripik brownies gitu ya. Jadi mereka ini bareng-bareng sehingga belajarnya bersama dan mereka tumbuh bersama gitu. Tumbuh bersama. Kalau untuk pekerjaannya saat ini sudah berapa, Bu Cucu? Kita masih sedikit karena memang sekarang kita ada penambahan dari penambahan mesin maksudnya. Jadi
sekitar 10 sama tim manajemennya. 10 sama tim manajemen. Karena terbantu dari alat itu ya, Iya. coach ya. Iya. Jadi artinya butuh operator saja gitu ya. Iya, Ya. saya juga dampingi waktu itu ada. Ya, silakan Bu. Karena kapasitas mesinnya itu sendiri per 1 jam itu 1000 piece. Oh, Wow. 1000 piece sejam. Ya. Ya. Dan saya juga pernah bantu jamur crispy di Losari Cirebon gitu ya. Nah, si ibu ini juga dapat bantuan karena dia juara di waktu itu ada korporasi melakukan sebuah lomba, dia juara 1 dapat hadiah mesin. Oh. Jadi memang UKM ini memang harus rajin untuk ikut program-program bantuan pemerintah, program-program pendampingan. Makanya saya bilang ikut semua program pendampingan, tapi kita punya format kita mau menuju kemana. Kalau kita nggak punya tujuan, kita nggak ngerti bagaimana bangun pondasi, semua diikutin training malah jadi bingung. Iya. Terlalu banyak ilmu, terlalu banyak hal yang diberikan malah bingung. Makanya kita ajarkan mereka ngerti bagaimana bikin bisnis model, mereka ngerti bagaimana membangun value dari produk, mereka ngerti bagaimana branding, sehingga belajar apapun yang diberikan oleh pemerintah, mereka bisa masukkan kepada strategi kuat di bisnisnya masing-masing. Iya. Kalau Bu Cucu, kalau saya lihat di backgroundnya Bu Cucu ini ada beberapa ukuran ya, dari pouch-nya itu ada beberapa ukuran. Betul. Ada ukuran berapa saja dan mungkin bisa di-spill harganya. Baik, ada yang biasa kita sirkuler ke beberapa toko oleh-oleh, kemudian ke beberapa minimarket, itu yang ukuran 107 gram. Nah, kemudian untuk koperasi itu biasanya yang 80 gram. Dan yang terakhir itu as per request dari customer atau kemitraan kita seperti hotel. Kita menyesuaikan budgetnya yang mereka minta, makanya kita sesuaikan gramasinya ada 30 gram untuk yang paling kecil. Kemudian ada yang toples, nah itu biasanya kita lebih ke hampers Idul Fitri begitu. Itu harganya biasanya per paket tuh 150.000. Nah, di sana ada 3 varian rasa juga kalau per toples. Oh, bisa di mix ya. Kita ke pendengar lagi ya, Coach Giati dan Bu Cucu ya. Ada Bu Ria di Tebet, Jakarta Selatan. Bu Ria, halo Bu Ria. Oh, terputus ya Bu Ria di Jakarta ya. Nanti mungkin bisa masuk kembali ya, karena masih ada waktu. Nah, ini kalau menyesuaikan tadi ya Coach ya, itu sah-sah aja Coach ya? Sah-sah aja, karena kan daya beli ya. Kita melihat kalau saya punya toko di tempat atau di toko saya ini orang daya beli cuma 100.000. Kalau kita taruh produk yang harganya 200.000 pasti nggak laku nih. Karena dia juga tetap punya daya beli gitu. Makanya kita minta bisa nggak dibikin paket segini, pakai toples nggak apa-apa, atau pakai bungkus plastik nggak apa-apa, karena biar orang merasakan dengan daya beli mereka. Nah, kalau udah suka sering orang kan juga malas ya bolak-balik ya. Dia tanya, ada yang paket besarnya nggak? Ada yang kemasan besarnya nggak? Karena dia yang tadinya dia beli 1-2 untuk cuma 1 hari atau 2 hari, dia mau beli untuk seminggu. Nah, makanya ada paket-paket besarnya. Kadang-kadang nih sekarang kalau makanan snack itu di dalam paket besar ada pack-pack kecil. Untuk mungkin dia jual ulang gitu ya, atau mungkin dia simpen di rumah karena dia mungkin ngambilnya kalau udah dibuka kemasannya, kalau dia ambil cuma sedikit khawatir cepat rusak. Tapi banyak yang membuat di kemasan besar ada kemasan kecil-kecil. Kayak snack sekarang kan diambil 1 dia makan, nanti dia ambil lagi tersiang diambil, karena anak kita tuh kadang-kadang kan di rumah tuh pengennya ngemil. Tapi kalau kita taruh toples dia buka toples dia lupa tutup, masuk semut atau apa. Tapi dengan seperti tadi gitu ya, dengan teknologi atau dengan kita observasi kebutuhan orang, kita sah-sah aja bikin kemasan yang berbeda Bang Lukman. Bu Ria tadi ya, kalau untuk kemasan toples saja yang bisa di mix atau di pouch juga bisa, atau seperti apa? Maksudnya tidak di mix, tapi setiap toples 1 varian rasa. Oh, tetap ya. Kalau mix itu nanti rasanya campur-campur karena kita ada ebi juga, ada pedas juga, ada begitu. Sejauh ini yang best seller apa, Bu Cucu? Abon ikan sama coklat, karena memang coklat itu berbeda dengan pasmini yang lain. Kalau pastel itu identiknya di rasa
asin, jadi kita menerobos nih dengan rasa yang manis, dan itu pun kita menemukannya sampai beberapa kali percobaan. Oh, ternyata dengan coklat ini tidak masuk, kadang leleh, kadang jadi buyar begitu. Jadi ada beberapa kali percobaan sampai kita sukses di dalamnya rasa coklat, di luarnya juga kita taburin rasa coklat. Nah, ini best seller sekali di Purwakarta maupun di Jabodetabek gitu. Iya. Bu Cucu sejak 2000, silakan. Untuk di minimarket sendiri mereka lebih ke rasa coklat sama yang rasa pedas. Itu ya, karena Kita sudah MOU selama 4 tahun. Mereka memang memilihnya untuk rasa coklat sama rasa pedas. Pedas, iya. Coach, gimana itu bisa tembus ke minimarket gitu ya? Artinya kan mereka sudah percaya produk ini bisa masuk ke minimarketnya. Itu bagaimana, Coach? Kalau produk UKM yang mau masuk ke minimarket atau pasar modern, dia harus punya daya tahan minimal setahun. Ya. Kalau dia nggak bisa setahun, biasanya nggak mau diambil tuh sama minimarket karena khawatir cepat kadaluarsa gitu ya. Jadi makanya kalau UKM ini kan ada pelatihan dari Departemen Pertanian, Perdagangan gitu ya, untuk bagaimana membuat awet. Ya, makanan itu awet, ada tekniknya. Mereka para UKM ini diundang gratis belajarnya, dan disitulah nanti diajarkan kalau misalnya dia diproses harus dengan bahan yang seperti apa, suhu seperti apa, dikemasnya dengan kemasan seperti apa. Itu para UKM sudah sangat paham, Bang Lukman. Sehingga produk itu bisa diambil oleh supermarket, dan supermarket ini merasa bahwa produk itu banyak yang dicari. Karena biasanya kalau kita masuk supermarket, kita tidak punya rencana saya mau beli snack apa. Itu penelitian begitu. Jadi yang namanya di supermarket tuh orang milih, coba ini coba ini Karena channel supermarket itu bisa dijadikan oleh para UKM ini untuk menjadi channel pemasaran. Jadi dia tahu, oh di daerah ini banyak laku gitu ya. Oh di daerah ini yang laku rasanya ini. Nah disitulah bisa dijadikan sebuah riset atau observasi untuk menyediakan bahan baku yang sesuai dengan pasar. Iya, artinya tadi ya ketika jangka waktu ya, Coach ya, atau expired ini lama. Expired time-nya. Apa yang membuat pelaku usaha atau UMKM ini memberikan penawaran ke minimarket yang akhirnya si minimarket ini oke deh gitu? Ya, jadi sebenarnya yang mau masukin ke supermarket tuh Pasti banyak banget, dan mereka ada yang bayarnya mundur gitu ya. Tapi ini unik, ada beberapa binaan yang saya dampingi dibayarnya di depan. Dikasih DP, kan ini UKM, kalau dibayar mundur 3 bulan tutup dia 3 bulan, gak punya uang untuk berproduksi. Jadi saya ajarkan teknik nego. Nego itu kita nggak bakal kabur kok gitu kan. Produk kita jelas pasti laku. Biasanya sih nggak lama ya. Ada yang tadinya produk itu karena baru, sekarang setiap sebulan pasti ordernya bisa 2 kali 3 kali itu supermarket seperti itu. Nah kalau di Pasmini sendiri Bu, berapa kali repeat ordernya Bu, waktunya Bu? Dalam 1 bulan itu kadang sekali, kadang 2 kali. Jadi tergantung nanti produk kita. Kalau sudah kosong nanti di record sama mereka, di share ke kami, kemudian kami isi lagi. Dalam sebulan itu bisa 2 kali. Dan untuk pembayaran benar sekali kata coach ya, kita juga bukan pilih-pilih, karena memang cash flow-nya para UMKM harus jalan ya. Jadi ya untuk yang kita ambil, yang konsinyasi sih sudah mulai kita tinggalkan. Ya masih ada, tetapi tidak banyak. Kita juga lebih milah-milah lagi. Kalau yang untuk minimarket sendiri ini bagus ya, mereka punya sistem di 2 minggu, kemudian mereka bayar dengan full payment. Kalaupun misalnya baru bisa kita ditukar. Tapi sejauh ini kita sudah bekerja sama, sangat persentasenya sangat kecil sekali untuk expired-nya. Itu produk kita itu diminati gitu. Jadi jarang sekali yang expired-nya. Fast moving ya Bu. Jadi cepat banget ya prosesnya. Bu Cucu, mungkin terakhir untuk target dari Pasmini sendiri yang mungkin saat ini masih dikejar apa?
Kita maunya lebih luas lagi pasarnya di lokal maupun di global. Kemudian kita juga lebih dikenal lagi masyarakat dengan keunikannya, dengan rasanya yang berbeda dengan yang lain. Dan alhamdulillah nih Coach, dia orang tuh kalau makan pasmini, pastel yang mini pasti bilangnya pasmini. Udah jadi brand. Brand ya. Iya. Bu, boleh diceritain juga sedikit apa penghargaan yang sudah didapat sama Ibu nih dengan pasmini? Saya itu peraih UMKM juara di Kabupaten Purwakarta tahun 2022. Kemudian saya juga peraih 10 besar dari UMKM naik kelas ya. Level up Kominfo ya tahun 2023. Level up Kominfo di 2023. Kemudian kita juga dapat penghargaan dari ISA Indonesia Ambassador Singapura. Itu di tahun 2022 juga. Kemudian kita juga sama Kementerian Perdagangan di ekspor coaching program di tahun 2024 dan alhamdulillah ada beberapa negara yang memang kita diajarin untuk ekspor dan mereka juga merespon dengan penawaran kita gitu, terutama di negara Asia gitu, karena mereka tuh tidak sudah familiar, cuma namanya aja berbeda. Kayak kalau di Timur Tengah itu sambosa, kemudian kalau di Malaysia itu karipap, seperti itu. Coach, mungkin singkat saja ini apa yang bisa diambil pembelajaran dari untuk pasmini ini, Coach? Jadi bagi UKM daerah tertentu kearifan lokal dibangun gitu ya, sehingga produk yang kita bangun bukan cuma sekedar menyediakan snack, tapi ini menjadi snack andalan daerah. Sehingga tadi kayak Bu Cucu ini dengan pasmini bisa menjadi juara Jawa Barat. Jadi teman-teman UKM harus punya target. Kita bukan cuma dagang snack, tapi bagaimana caranya produk kita ini bisa membanggakan daerah lokal tempat kita berproduksi, sehingga akan menarik banyak opportunity bisnis, kesempatan bisnis Bang Lukman, dan juga membangun yang namanya kolaborasi sehingga kita terus tumbuh. Dan alhamdulillah beberapa yang saya dampingi ini mendapatkan gambaran pola nilai-nilai yang seperti saya tadi katakan, dan mereka terus tumbuh sampai saat ini. Baik, Coach Giati, terima kasih waktunya. Terima kasih Bu Cucu. Ini ada saya sampaikan, ini ada komentar juga dari TikTok kita, live TikTok, ada Hair Blast katanya mantap teh katanya ya. Sukses terus katanya ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Cucu. Banyak UMKM di Kabupaten Natuna sekitar 1-2 tahun yang lalu, mulai dari harga Rp25.000 sampai Rp4. Energi sukses bisnis hanya di RRI Pro 3, jaringan berita nasional.